Greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and the blessing of Allah be with you. Welcome to Goma Trip Show. Right kids, hari ini di kelas online kita kali ini akan ada guru tamu. Siapa guru tamu misterius kita? Check this out. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sih kita kenalan dulu. Sebenarnya siapa orang yang misterius ini? Itu di kaosnya ada FQ ya, FQE. Wah, ngeri loh. Ada yang mau nggak kaosnya? Ada kuis nanti akan ada pertanyaan dari tamu kita, dari guru tamu kita. Kira-kira nanti mau dikasih hadiah apa enggak nih? Oh, ada hadiahnya nggak mas? Ada hadiahnya. Bisa. Oke, silakan diperkenalkan siapa tamu kita ini. Silakan mas. Halo, nama gue Erviana Safat. Gue salah satu founder dari Darul Arqam Studio. Darul Arqam Studio tuh yang memproduce FQA YouTube channelnya, Quran Education, terus ada FMA, Free Medical Education, terus ada FAE, Free Animated Education, dan banyak lainnya gitu deh. Secara sederhana ya. Nah, jadi ini adalah ownernya Darul Arqam. Siapa yang pengen masuk Darul Arqam? Darul Arqam ini jadi apa ya? Jadi banyak sebetulnya pas dia selesai prakrin ini banyak yang mengidolakan, berharap-harap wah gimana ya cara masuk Darul Arqam ya? Karena karena budaya yang di Darul Arqam itu berbeda dari teman-teman prakrin ini yang balik nih, oh Darul Arqam kok punya budaya yang beda dibandingkan dengan studio-studio yang lain. Kayak apa budayanya? Coba kayak gimana emang budayanya di Darul Arqam itu yang bikin anak-anaknya tuh pengen banget gitu ada di Darul Arqam. Wah, budayanya gara-gara saya semacam hijrah gitulah, semacam melakukan hijrah yang dulunya cuman bikin ilustrasi ya buat have fun aja, buat entertainment, tapi ternyata selama kesininya ternyata gue belajar tentang Islam, tentang Quran, dan karena pembelajaran itu mungkin yang jadinya ngebuat gue tuh tercemplung ya. Jadi skill yang gue punya, ilustrasi, animasi, ternyata bisa digunakan untuk memberikan ilmu tentang Islam, tentang pendidikan. Jadi bermakna lah, karya-karya kita tuh bisa bermanfaat buat orang. Nah, karena basic utamanya yang karya pertama itu memang tentang Quran dan tentang Islam ya. Jadi gue sih pengennya ilmu yang kita dapat itu nggak cuma bermanfaat buat orang lain, tapi ke kita sendiri nih, kita artisnya sendiri yang buat harus dapat manfaatnya. Dan itu dari awal terbentuk jadinya gue pengen sebelum kita ngasih ilmu itu ya kita harus bisa mempraktekkan lah. Salah satunya kita belajar banget tentang Quran itu ya. Jadi karena awalnya dulu mungkin gue waktu itu baca Quran masih belum lancar, kebetulan ketemu teman-teman artis yang memang udah jago Qurannya, dan ya gue minta teman-teman yang udah direkam ya tolong ajarin lah yang belum jago Qurannya, jadinya kita Quran ini baca secara gimana? Ngebaca kan, baca Iqra gitu ya, baca Qurannya dibaca, bukan hanya tafsir. Iya. Jadi keseharian kita tuh ada banyak kegiatan kita yang yaitu kita ngaji bareng buat nambahin supaya jago Qurannya, terus ada ngapalin bareng. Jadi nggak cuman ningkatin skill, tapi secara spiritual kita belajar tentang Quran, tentang Islam gitu sih. Mungkin itu kali yang beda. Nggak tahu sih teman-teman anak prakrin itu gimana tuh yang merasakan. Mungkin itu kali yang bikin. Iya betul. Itu yang pernah sempat didapat dari teman-teman yang prakrin, katanya, Pak di sana kok saya ngerasa saya terasa lebih soleh Pak. Wah mantap, soleh ya. Mau kemana aja loh biasanya? Ya saya di sini teratur Pak sholat. Masya Allah, sholat teratur deh. Kemana aja loh? Tapi Masya Allah, barakallahu fiik ya buat Darul Arqam. Nah, saya jadi ada pertanyaan gini. Kan
lo buat konten tentang Islam, tentang Quran, ya kan, tentang terus hanya di YouTube aja. Ya, di YouTube aja kan ya masangnya. Nah, sekarang mau dapat penghasilan dari mana? Kan kalau di YouTube udah agama, tiba-tiba ada konten iklan yang wah, tiba-tiba ada cewek terbuka lah auratnya atau segala macam, itu siapa yang modalin nih? Ini kerja tapi dakwah ya. Oke lah, lo dakwah nyari akhirat, tapi di mana dunianya nih? Kita juga perlu makan lah. Animator juga perlu makan ya. Siap. Ya mungkin dari Darul Arqam sendiri sih memang base utamanya kita kan non profit, tapi alhamdulillahnya karena dari awal sampai sekarang itu udah sekitar 2014 terbentuk, sekarang 2006 tahunan berarti ya. 6 tahunan yang kita punya base punya fanbase ya. Ada cukup banyak penonton kita. Nah kita dana yang kita dapat itu biasa sih dari donasi sih. Jadi ada beberapa platform donasi yang kita pakai. Salah satunya itu ada Patreon. Itu biasanya artis-artis yang entah proyek apapun bisa bikin proyek di situ, dan orang-orang yang mau mensupport bisa donasi langsung di situ. Itu satu Patreon. Kemudian ada Launchgood itu salah satu platform dari Muslim sih. Jadi kebanyakan memang 90% itu Muslim bisa mendonasikan proyek-proyek yang bisa dibuat di sana, itu orang-orang Muslim biasa ke donasi ke situ. Dan yang lain juga kita pakai buat donasi di Indonesia. Jadi kebanyakan memang model kita dari donasi orang yang nonton YouTube kita sih. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih bisa mengcover semua produksi kita di Darul Arqam Studio gitu. Itu donasi doang cukup itu? Alhamdulillah masih cukup sih. Mudah-mudahan makanya donasi juga semua ada biar kita bisa gede, semua bisa masuk. Gue penasaran, lo pakai donasi aja terus lo anggap cukup. Emang karyawannya tuh ada berapa banyak? Tapi stop lo. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Tapi sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, ada quiz, ada pertanyaan dari tamu kita. Silakan. Pertanyaannya kayak gimana? Pertanyaan, bukan kuisnya lah, kuisnya. Aduh, apa tadi kuisnya ya? Lupa ya. Siap-siap. Nih yang ada hadiahnya kan? Ada hadiahnya. Pokoknya ada nanti sekitar ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang jawabannya menarik menurut si narasumber kita, si Mas Ervian. Mas Ervian ya? Anak-anak biasanya manggilnya Mas Ervian. Iya. Mas Ervian ini yang punya Darul Arqam ini punya hadiah buat kalian yang bisa jawab kuis. Ada beberapa, ntar nggak satu doang, ada banyak ya. Ada banyak. Kita pokoknya ada hadiah keren banget deh. Oke ya, silakan. Kuis yang pertama. Kuis ya. Pertanyaannya kapan terbentuknya Darul Arqam deh? Nah, kapan? Tuh deh. Itu aja tuh. Terlalu gampang ya. Tapi syarat utamanya kalian harus subscribe dulu. Subscribe apa ya? Itu sih. Subscribe. Apa yang di-subscribe? Subscribe. Ya, subscribe ke YouTube channel kita FQA, Free Quran Education. Terus kita ada proyek, ada seri animasi baru nih di FQA. Itu namanya I'm the Best Muslim. Dia seri 3D. I'm the Best Muslim. Ini proyek pribadi. I'm the Best Muslim. Kamu Muslim? Oke. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Ya, balik lagi ke segmen yang kedua. Sekarang masih sama guru tamu kita yang tadi juga, yang mau ngasih hadiah sama kita, mau ngasih kerjaan juga sama kita kali ya. Kita udah pernah kerja sama Mas Ervian. Nah, Mas Ervian ini dari tadi kita ngomongin kan tentang
dari hasil donasi aja ya, udah mencukupi, udah bisa ngejalanin Darul Arkom ini. Sudah jauh ini. Kalau videonya udah berapa banyak? Berapa banyak buat animasi itu kita udah mungkin sekitar 500-an kalau nggak salah ya. 500-an. Kalau untuk secara keseluruhan ada 500-an. Dari tahun 2000 udah berapa tuh ya? 5 tahun ya? 6 tahunan. 6 tahunan ya? 6 tahunan. Udah 6 tahun tuh bocoran. Udah 6 tahun udah ada 500 video. Emangnya, nah ini yang pertanyaan saya yang tadi dari saya itu kayak orang bener kan mulai lagi. Kayak pertanyaan gue yang tadi, dari donasi aja lu bisa ngidupin berapa banyak karyawan? Ada berapa animator di sana? Sekarang sekitar ada 35-an sih. Satu kelas 35 men. orang. Satu kelas ya. Satu kelas men. Satu kelas tuh. Masya Allah. Cuma dari 35 orang donasi. gabungan antara ilustrator, animator, Ilustrator, animator, admin. Nah, siapa yang bisa matematika? Banyak anak animasi yang suka matematika ya. Banyak banget. Ya. Nah itu bisa masuk tuh. Ah, bisa. Tapi cuma satu admin. Itu pun istrinya. Admin istri lo ya. Beda lagi Pak. Oh beda. Beda, itu admin di rumah. Oke, ada animator, ada ilustrator ya. Oke, sekarang gimana nih caranya biar bisa jadi animator di Darul Arkom? Nah, ternyata banyak banget yang mengidam-idamkan bisa gabung di studio animasi di Darul Arkom. Apa aja syaratnya? Tadi kan ada animator sama ilustrator. Tuh standarnya Darul Arkom tuh yang kayak gimana tuh? Biar kita bisa ngejar juga. Siap-siap nih yang kelas 10, 11, masih ada kesempatan. Syarat untuk jadi ilustrator animator Darul Arkom sebenarnya yang paling basicnya kita, karena kebanyakan kita kontennya itu dari bahasa Inggris ya, akan lebih memudahkan kalau misalnya orang yang bekerja di Darul Arkom itu kemampuan bahasa Inggrisnya you must paham lah. Can speak English good. English No English in now eta English in Glodok ya, you cannot berantakan English. Itu salah satunya. Bahasa Inggris mesti benar. Terus punya ini sih basic untuk apa ya? Bisa menceritakan konsep yang misalnya kita kan sudah mencoba menjelaskan apa yang disampaikan oleh Ustadz atau apa yang disampaikan oleh materi itu bisa disampaikan lebih mudah dicerna gitu. Jadi kita masih punya sense gimana sih cara materi ini tuh bisa dicerna dengan mudah oleh penonton. Nah itu salah satu base skillnya adalah kita bisa mendesain cerita itu jadi sederhana dan orang bisa nonton ini dan gitu tuh mengerti mudah gitu. Itu salah satu syarat. Ini tantangannya orang ceramah. Ya. Jadi ustadz lagi ceramah dianimasiin gitu kan ya. Ya, betul. Itu gimana caranya biar orang mau dengerin ceramah tapi tetap asik dilihatnya gitu ya. Masya Allah. Betul. Nah, ini salah satu cara jalur hidayah. Ini hidayah yang pertama. Hidayah yang pertama ini dengan cara memberikan dalil, mengajak orang untuk bisa ngenalin dalil-dalil dari Al-Quran, dari Sunnah. Nah, yang satu ini kita serahin sama Allah. Kalau emang Allah mau kasih dia hidayah, kasih hidayah. Tapi kita masih punya kesempatan yang mau dakwah ya kan ya, dari jalur yang pertama ini dengan cara kita memberikan ilmu-ilmu agama sama mereka. Masya Allah ya. Nah, ini yang nggak bisa nggak masuk akal ini kok. Darul Arkom nggak punya, lu nggak jualan nggak apa gitu tapi dapat Allah cukupin untuk 30 orang. Ini urusannya sama Allah pasti. Nggak mungkin hanya otak Ervian, nggak mungkin. Ini kalau dia salah niat aja udah gagal deh Darul Arkom. Nah, oke.
niat dulu. Niatnya lu mesti bener dulu nih, berarti ke Dalur Arkom. Nggak boleh niatnya gue nyari duit susah deh duit lu deh. Lah, gitu ya. Karena dia emang bener-bener cuman ngandelin donasi aja, Masya Allah. Itu Allah yang cukupin loh, demi Allah, Masya Allah. Nih gue baru paham nih. Ternyata niat. Oke, setelah lo bisa memahamin dari ceramah itu, lo pahamin, lalu punya imajinasi kali ya, punya untuk ngembangin apa dari ceramah ini. Terus apa lagi tuh dari ilustrator si animatornya tuh kayak gimana tuh dari skill untuk penggunaan software dan goresan tangannya tuh. Kalau misalnya untuk ya setelah bahasa Inggris terus apa tadi imajinasi bisa menyampaikan ceritanya, paling untuk ilustrator juga punya skill basic seorang ilustrasi lah, salah satunya yang bisa menggambar dengan baik, terus punya sense color theory yang baik. Gimana supaya gambar itu enak lah dilihat sama penontonnya, paling itu ada skill dari ilustrasi yang bisa dibuat dengan baik lah gitu. Berarti baik ya, bukan bagus ya, beda bagus sama baik. Ya. Baik itu. Soalnya gue awal-awal juga awal-awal gue itu kalau misalnya lihat karya-karya awal dari akal tuh masih parah lah, dan kita sekarang alhamdulillah kembang terus. Awal-awalnya gambarnya bagus, lama-lama baik. Oke. Nah, sekarang si animatornya nih, standar menganimasikannya sekarang nih. Kan beda ya. Dulu kalau gue lihat tuh banyak hanya dari gambar terus kayak animasinya tuh kayak gambar aja gitu, coret-coret gambar. Nah, sekarang gerakannya udah kayaknya apa namanya? Standarnya udah tinggi untuk animasinya di Darul Arkom tuh kayak gimana itu? Apa lo mesti sama Marvel misalkan? Wah. Ya sama Marvel luar biasa. Sebenarnya sama sih, maksudnya buat animator juga ada standar yang harus dipenuhi sama kayak ilustrator. Ya animator juga harus punya sense sense apa yang basic prinsip animasi itu biasanya 12 prinsip. Itu udah dikuasai sama sang animator. Gue sendiri bukan animator, tapi selama 6 tahun ini kan gue aslinya gue ilustrator, kemudian ternyata akhirnya kecemplung juga ngerjain animasi, akhirnya tahu tuh apa aja yang bisa ngebuat animasi itu kelihatan lebih enak gitu. Nah itu basic itu harus diketahui oleh si animatornya. 12 prinsip. Nah jadi dengan basic itu ini lebih oke lah gitu lah. Itu salah satu. Nah itu dia berarti bakat untuk animasinya kurang loh ya. Kurang. Tapi nggak penting bakat, karena yang penting lu punya kemauan dulu. Kalau punya kemauan nih jadi owner. Lu punya kemauan nggak? Masalahnya lu nggak punya. Banyak yang nggak punya kemauan. Buktinya tugasnya pada selesai. Masya Allah. Oke, abis ini gue penasaran kok dia gimana nih bisa ngebangun studio itu. Dan studio ini nggak akan mungkin kalau bukan karena Allah deh. Selain tadi masalah niat, tapi kan ada usaha juga. Gue pengen tahu abis ini. Di segmen berikutnya gue pengen tahu lo gimana ngebangun nih studio nih kayak apa gitu. Nyari donasinya kayak apa gitu. Gue pengen tahu. Penasaran banget gue juga pengen bikin masalah. Cuman sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita ke tugas lagi. Tugas siapa sekarang? Tugasnya paling ini bikin yang berhubungan dengan tadi kan buat jadi ilustrator animator di Darul Arkom tuh punya punya standar yang harus penuhi. Salah satunya tuh kita bisa buat karya sih. Jadi gue pengen mungkin kuis berikutnya bikin karya lah, komik strip lah, satu halaman gitu. Satu halaman. Berapa? Teman bebas. Yang penting apa yang lo sampaikan di komik itu si pembaca tahu lah. Nah itu tugasnya.
gitu. Komik strip 1 halaman, 4 kotak, 3 kotak. Atau 3 halaman. terserah. Oh, terserah. 1 halaman komik strip, jangan banyak-banyak ya, jangan satu buku tuh, bukan komik strip. Oke, yang pertama tadi dari kapan Darul Arkom dan subscribe, lalu komik strip. Nah, nanti yang berikutnya apa nih? Oke ya, kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Ya, balik lagi. Sekarang udah masuk segmen 3, masih di guru tamu yang tadi juga, Mas Ervian yang punya Darul Arkom. Ingat, yang punya Darul Arkom. Coba buat karyanya yang baik, jangan lo bukan masukin lamaran, tapi lo yang dilamar. Oh, dilamar. Lo mau ngelamar anak SMK? Lamar apa dong? Istri apa nih? Oke. Kita masuk lagi nih, yang segmen ketiga. Gue penasaran sama gimana nih, sedangkan di Indonesia ini gimana ya, pemerintahnya juga buat industri animasi ini kayaknya nggak terlalu support banget gitu ya. Ya masing-masing, apalagi pemirsa di televisinya sendiri ya, kalau kita tahu industri televisi ya kejam-kejam banget deh. Dan kalau di YouTube pun, apalagi lo kontennya dakwah juga kan nggak memungkinkan untuk beriklan tiba-tiba lagi dengerin ada murotalnya, ada yang lagi ngomongin Quran, tiba-tiba ada iklan yang pakai musik, yang pakai cewek yang kelihatan auratnya, kan repot juga. Nah, ini lo ngandelin untuk donasi aja nih sekarang. Kayak gimana tuh awalnya tuh? Emang bener-bener emang dari awal lo nggak kepengen buat untuk komersil gitu? Emang awalnya untuk bikin studio ini kayak gimana tuh ceritanya? Jadi sih sebenarnya awalnya jadi founder Darul Arkom itu ada gua sebagai head of studio, yang gua sebagai orang yang ngerti seninya lah, bikin animasi gimana, ilustrasi gimana. Atau lagi itu Mas Aslam. Dia itu orang Pakistan. Oh, orang Pakistan. Jadi mungkin gua ngeliatnya gua sebagai orang lapangan ngasih brother Mas ini, sebenarnya dia yang cukup alhamdulillah cukup paham cara nyari donasi sih. Awal terbentuknya memang waktu awal kita buat itu satu video itu alhamdulillah ternyata cukup viral waktu itu. Jadi kita dari video itu Facebook page kita itu sampai udah bisa 1 juta like lah di Facebook Facebook page kita. Itu salah satu penting sih, kita udah punya basic penonton lah. Itu jadi basic yang penting gimana kita nyari duitnya, yaitu karena kita udah punya banyak penonton, itu kekuatan kita sih untuk nyari donasi. Jadi setelah kita udah punya viewer, liker udah 1 juta, kita buka donasi pun banyak yang mendukung sih alhamdulillahnya. Di samping memang pada waktu awal itu konten-konten dakwah dan animasi kan masih sedikit ya pada awal. Dan itu memang pada saat kita keluar dan cukup booming sih, orang-orang yang mau men-support kita itu cukup booming, dan itu alhamdulillah bisa mengcover kita sampai sekarang. Yang kedua mungkin setelah kita buat awal tuh konsistensi sih, konsistensi aja terus buat, dan biasanya tiap video pasti menjangkau pasar yang lebih luas, dan orang-orang yang memang sevisi sama kita biasanya memang mereka mau mendonasikan sih. Paling itu salah satu garis besarnya lah, gimana flow Darul Arkom bekerja. Jadi kita intinya ngebangun orang-orangnya yang nonton. Nah, kita bekerja, kita targetin lah orang-orang nonton itu untuk yuk bantu kita, support kita supaya kita bisa lebih besar lagi gitu sih. Itu donaturnya itu orang Indonesia atau orang luar? Enggak, lu kan pakai ustadz banyak kan dari ustadz Amerika kayak Teman Ali Khan, terus ada ustadz yang buat Free Quran itu ustadz siapa namanya?
yang di Nah, Mekah. menarikkan Meng, terus ada Abdul Aziz, ada dari India. Kita banyak macam-macam sih ustaz yang kita pakai. Tapi untuk donasi kebanyakan viewer kita setelah kita rilis itu paling banyak di US. US terus ada dari US paling pertama US, kedua kalau nggak salah antara India sama Inggris, kedua, ketiga, terus Pakistan, baru Indonesia sih. Lu bayangin tuh. Kebanyakan kita justru US nih yang lo pikir negara ini ya, bukan negara mayoritas, justru malah donasi terbesarnya dari US, masya Allah, barakallah. Ya, Masya Allah ya. Gitu. Itu masalahnya. Lu kenapa nggak pakai ustadz lokal? Nggak ada duitnya kali orang Indonesia ya. Lu bisa jawab sendiri men, ternyata nggak ada duitnya di Indonesia, tapi ya nggak masalah. Tapi buktinya emang bisa dimanfaatin, justru lebih mengglobal, dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi siapapun bisa menggunakan apa yang lu pakai gitu, masya Allah, barakallah. Berarti ada setelah punya skill, lu perlu marketing juga, marketing yang bisa tetap aja, walaupun donasi perlu marketing. Dari temen lo yang orang India itu kan, dia tetap marketing, lo bisa ngejual gimana meyakinkan orang. Tapi ya nggak mungkin lah, tetap dari niat dulu, dari niatnya yang benar, pasti Allah mudahin. Masalahnya ini donasi dan bikin animasi. Kita pernah kerjasama sama Darul Arkom, itu yang namanya revisi minim. Revisi minim, serius. Ini kok bisa revisinya minim? Itu emang Darul Arkom aja nih yang dari konsep awal sampai akhir tuh benar-benar dilepasin sama Darul Arkom. Gak ada dari misalkan yang dari si foundernya di yang satunya lagi, donasi yang satunya itu mau lu bikinin yang kayak gini dong. Aku nggak suka yang kayak gini, ada nggak kayak gitu tuh? Ya di Darul Arkom sih ada beberapa proyek sih. Jadi ada beberapa proyek yang udah ada rulesnya, jadi style musik kayak gini. Ada project lain yang memang bebas sih, jadi ilustrator dibebaskan untuk berkarya gimana supaya lebih keren, terserah keinginan ilustrator. Jadi memang ada project yang dibagi sih, ada yang project yang memang udah fix, ada yang project yang udah bebas. Terus kita dibagi lagi, ada yang project untuk quality, ada project untuk kuantitas gitu. Jadi kita memang kita ada target animasi yang mesti kita buat. Jadi kita bagi resource-nya itu supaya lebih gampang. Ini project yang speed deh. Jadi kita ilustrasinya itu disempelin, kita pakai aset. Jadi bisa ngerjain langsung cepat. Di sisi lain ada project kualitas, itu orang-orang yang ngerjain tuh bisa lebih eksplor sih. Jadi mereka bisa lebih bebas, lebih fun sih. Jadi kita bagi itu supaya bisa memenuhi target. Yang kualitas itu emang animasinya ada pesanan dari mana gitu? Apa emang Darul Arkom pengen buat ini buat pesanan aja gitu? Biasanya animasi tetap dari YouTube sih. Jadi maksudnya dari kita ambil nggak ada pesan dari pos dari luar. Tapi ya kayak biasa sih. Maksudnya kita ceramah, kita animasiin, terus kita bagi aja ini project yang buat speed apa kualitas gitu sih. Oke. Jadi itu. Walaupun itu berarti emang banyak project-project yang dibuat sama Darul Arkom itu emang ini kita mau bikin baru nih. Kita karya-karya idealis banyak yang dibikin di Darul Arkom. Lumayan sih, maksudnya memang karya, maksudnya audionya udah fix kan ya, audio memang dari ceramah Ustadz. Kita sih untuk karya idealis tuh maksudnya dari si animatornya kan ya, dari style yang dipakai, dibebasin untuk animatornya. Mungkin sekitar 30%-an memang style bebas sih. Jadi diserahkan ke ilustrator dan animator supaya mereka lebih nyaman sih. Sisanya memang udah ada fix asetnya, udah ada fixnya, udah punya standar sendiri. Dijelasin dari awal. Oke. Pertanyaan terakhir, gue punya pertanyaan terakhir.
banyak studio di Indonesia sekarang udah mulai mau bikin film layar lebar. Kayak siapa ya? Di Sopo Jarwo udah bikin, si Nusa mau bikin. Darul Arkom mau nggak bikin? Ada rencana nggak untuk bikin film layar lebar nih? Apalagi yang kontennya nih dakwah, masya Allah, pasti seru banget itu. Kalau emang punya perlu SDM banyak ya di Ciomas ada banyak SDM. Siap. pasti ada sih. Dulu kita step by stepnya gini sih. Di Darul Arkom kan memang awalnya semua konten kita itu kan dari ceramah Ustadz nih. Jadi kita belum mengeksplor dari sisi cerita. Jadi kita udah tinggal terima jadi. Makin kesini kita udah mulai belajar untuk ngebuat konten-konten baru. Kita yang buat ceritanya sendiri nih. Jadi kayak ada beberapa ada project namanya Tiny Tips, itu kita buat cerita sendiri, kita buat animasi sendiri. Nah ini yang project terbaru juga dari animasi 3D kita, itu kan kita buat cerita sendiri, kita animasi sendiri semuanya. Alhamdulillah berjalan cukup lancar sih, dan kita have fun banget buat bikin project baru. Kedepannya pastinya kita pengen terus ngembangin sih gimana karya-karya kita bisa di platform apa aja. Ya salah satunya mungkin di bioskop tuh salah satu impian kita lah. Kedepannya kalau misalnya kita lebih banyak di support, tentunya kita bisa lebih punya resource untuk bikin film movie, kenapa enggak gitu. Jadi ya mohon doanya lah supaya kita bisa terus berkembang dan kita bisa buat movie akhirnya gitu. Masya Allah. Pokoknya Ciomas siap support buat SDM aja ya. Oke, Mas Ervian. Makasih banyak nih udah mau jadi guru tamu online dalam rangka lockdown virus corona. Oke, ada satu closing statement dari Mas Ervian buat teman-teman dia di Ciomas jurusan animasi di SMK Animasi Ciomas, SMK 1 Ciomas, dah ribet banget dah. Silakan. Kalau dari gue pribadi memang salah satu yang paling penting itu niat itu sih. Niat. Jadi kalau misalnya dulu gue sebelum di Darul Arkom, gue emang sempat kerja di entertainment industry, ngerjain Marvel, ngerjain Star Wars. Tapi gue belum ketemu why-nya itu, kenapa gue buat karya ini sih. Jadi gue buat karya cuman supaya gue kelihatan keren aja. Itu kayak why-nya masih cetek. Jadi buat norak doang ya. Iya. Buat norak doang. Harus temuin cuman buat jempol. Why-nya lo kenapa? Kenapa lo buat karya itu kenapa? Sama kayak why kenapa lo jadi muslim tuh kenapa? Itu jadi yang ngedrive semua kerjaan lo, semua tindak tanduk lo, itu why-nya itu sih penting. Dari situ barulah kalau misalnya niat kita benar, tujuan kita bermanfaat untuk orang, insya Allah semua pasti dimudahkan. Masya Allah. Paling itu kali ya. Nah, lo mulai dari sekarang berbisnis sama Allah. Mantap. Bisnis sama Allah. Oke, Mas Ervian, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Sampaikan sama teman-teman di studio di sana. Insya Allah tahun ini setelah corona mereda akan banyak apply lamaran buat Darul Arkom dari SMK 1 Ciomas. Atau kita juga sangat menanti orderan dari Darul Arkom. Atau Darul Arkom mau buka cabang, mau franchise buat SMK 1 Ciomas. SMK Ciomas Prok tuh. Nih Kaproknya dengerin Kaproknya. Ini Darul Arkom siap buat bikin franchise sama kita. Kita beli franchise-nya, men. Oke, makasih ya Mas Ervian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening. See you next time. Jazakumullah khairan.